Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Hari ini aku akan membawakan suatu cerita tentang TKW Brunei guys. TKW Brunei ini eh, apa ya? Aku menceritakan hanya kisah cinta saja, kisah asmara saja yang terhalang lautan. Oke guys ya, gimana ceritanya? Ikuti terus. Ini aku dulu punya teman kerja di Brunei, masih perawan dulu. Dan dia itu di Brunei selama 4 tahun. Eh, dia kerjanya di itu loh guys, di kayak kafe gitu. Di Brunei kan setiap negara itu kan berbeda. Nah, tapi kalau di Brunei itu kerjanya di kafe katanya. Eh, yang itulah yang gotong-gotong itulah pokoknya pelayannya gitu ya di kafe. Enak ya kalau kalau kerja di seperti itu kan enak ya, bisa bisa kerja di restoran-restoran tuh kan enak, besar kan gajinya mungkin ya. Lah setelah itu dia kerja itu sangat happy sekali guys, karena ya memang nggak punya tanggungan, nggak punya apa, masih perawan, enak lah. Dia enjoy lah kerja di Brunei. Setiap minggu tuh libur, mungkin ya namanya orang perawan, ya bebas-bebas aja lah. Dia setiap minggu libur ternyata ketemu sama cowok guys di Brunei. Dan cowok itu sangat mencintai temanku ini, sangat mencintai lah. Sama-sama mudanya tuh sama. Ternyata cowok ini setiap hari tuh nganterin guys, nganterin nganterin temenku ini ke kafe itu, dianterin lah setiap hari, dianterin sambil kerja itu kan. Kayak temenku ini bertanya-tanya, kok setiap hari nganterin aku, jemput gitu kan, apa nggak kerja itu loh. Ternyata si cowok ini guys pengusaha katanya. Kalau kerja sebagai kantoran saja kan nggak mungkin sampai nganterin eh, kerja temanku ini setiap hari antar jemput wo, pakai mobil lah. Wah istimewa lah intinya, dia tuh diistimewakan guys sama cowoknya. Wah bagus lah. Namanya anak-anak muda ya, ya jadilah kesemsem lah di situ lah. Ternyata ketahuan kalau dia itu pengusaha di Brunei ya. Katanya tuh kayak kayak punya hotel gitulah, yang temenku ini apa cowoknya ini pengusaha, jadi kerjanya hanya di rumah. Itu sudah ketahuannya sudah eh, apa satu tahunan ketahuannya, baru ketahuan kalau dia itu memang kerjanya di rumah dan apa pengusaha. Wah seneng kan temanku ini, seneng ah, dapat pengusaha, orang desa dapat pengusaha ya seneng lah. Tiap hari dijemput mobil, apa diantarkan mobil, dijemput mobil setiap hari. Setelah itu temanku ini sudah saling-saling bucin, sudah saling lah pokoknya wis cinta lah, wis saling-saling cinta ya. Memang kebetulan yang lakinya itu memang bujang, nikah di Brunei tapi nggak nikah asli, nggak apa, nggak nikah sah, katanya nikah secara agama atau gimana. Jadi kayak temenku ini nggak punya surat-surat apa-apa gitu, nikahlah di sana. Ya tetap temenku ini kerja di kafe, di restoran orang itu ya, karena kan di sana ya memang bukan nikah sah tapi kan satu rumah gitu loh. Atau itu satu rumah atau gimana aku tidak tahu, yang penting dia sudah nikah gitulah. Dan temenku ini kan ingin
disahkan. Ingin disahkan, ngajaklah cowoknya ke Indonesia untuk nikah sah di situ. Ternyata nggak bisa guys. Otomatis kayak si temanku ini kan kepingin pulang lah, kepingin ketemu keluarga atau gimana. Ya aku mau pulang dulu, aku ingin ketemu sama keluarga, nanti gimana kita di sini akan kembali lagi ke Brunei gitu. Ternyata dikasih izin pulang ke Indonesia, tapi kan janjinya temanku ini mau kembali lagi ke Brunei gitulah. Karena kan kemarin-kemarin itu yang temanku ini kayak berat ya, namanya cinta, mungkin bisa untuk nikah gitu, ternyata nggak nikah, dibawa ke Indonesia, dia tidak bisa katanya. Akhirnya temanku pulang, kan diizinkan sama cowok nyanyi pulang ke Indonesia, dialah yang nganterin ke bandara. Yang namanya saling cinta berpisah di bandara itu ya penuh tangis dan haru. Yang namanya jatuh cinta sudah ditinggal bagaimana gitu loh. Akhirnya berpisahlah di bandara Brunei itu katanya. Berpisah, dia yang ngantarin. Setelah nyampe di Indonesia, temanku ini mengabari sama yang cowoknya ini, dia kayaknya sedikit mengancam, bilangnya gini, tolong jemput aku di Indonesia dan kita menikah di Indonesia. Setelah kita menikah di Indonesia, kita pulang ke Brunei bersama-sama. Temanku tuh ngancam seperti itu, tapi cowoknya nggak mau gitu loh, nggak mau guys. Dan nggak mau ya, temanku ini kayak untuk apa gitu loh, maksudnya untuk apa aku kembali ke Brunei jika tidak mau menikah, mungkin seperti itu. Akhirnya pertemuan temanku sama cowoknya itu di terakhir tuh di bandara itu, sudah sampai dia tuh berpisah. Dan si temanku ini sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Brunei. Dia bilangnya kalau memang kamu tidak mau menjemput aku ke Brunei, aku tidak akan kembali ke Brunei gitu. Jadi ya sudah, cintanya berakhir sudah gitu, udah nggak kembali ke Brunei lagi. Dan pertemuan terakhir dan perpisahan itu di bandara itu sudah. Sampai sekarang temanku ini nggak kembali lagi, tapi saling cinta, cuman sering yang cowoknya itu menghubungi temanku ini untuk segera kembali. Tapi yang namanya temanku ini sudah bersikeras, kalau kalau mau ya jemput aku ke Indonesia, kita nikah di Indonesia, dan setelah itu kembali ke Brunei bersama-sama. Jadi cowoknya tidak mau, ya sudah, temanku itu sudah memutuskan hari itu juga. Dan tidak ada WhatsApp dulu, sering-sering telepon itu. Ternyata temanku ini memutuskan untuk membuang nomornya, jadi cowoknya itu sudah tidak bisa menghubungi dia lagi lah. Jadi cintanya terhalang oleh lautan yang luas gitu ya. Itu ya, jadi ini pelajaran, ambil positifnya aja. eh, ya memang betul lah temanku ini, kalau tidak dijemput ke Indonesia dia tidak mau. Ya memang betul kan, untuk memberikan kepastian gitu ya mungkin ya. Akhirnya ya dia nggak kembali lagi, ya berpisah seketika itu. Dia nggak mau dan sudah menutup nomor teleponnya, sehingga sampai sekarang temanku ada di Indonesia dan tidak mau kembali lagi ke Brunei. Karena dia bilang Brunei adalah tempat mengasihkan bagi dia, penuh memori katanya. Kasihan ya, ini cintanya terhalang oleh lautan yang luas.
Gitu. Cukup sampai di sini dulu cerita tentang kisah percintaan TKW yang terhalang lautan yang luas. Bukan jodoh ya. Jadi ya aku doakan untuk temanku ini semoga sehat selalu dan ayo ke Hong Kong ketemu sama aku gitu ya, kan sudah pernah ke luar negeri gitu kan, sudah pengalaman. Oke, semoga cerita ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di cerita-cerita TKW berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.